Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sehat untuk semua. Perkuliahan hari ini kita akan mendengarkan presenter dan dari kelompok 5 dan akan kita diskusikan untuk mendapatkan pemahaman kepada kita semua. Untuk lancarnya perkuliahan ini, saya tunjuk Saudara Ali Sapran sebagai moderator yang akan memimpin jalannya perkuliahan hingga terakhir nanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuab ni'amah wa yukab mazidah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini kita masih sempat berkumpul dan bertatap muka melalui virtual meeting di kelas seminar manajemen SDM. Ucapan terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Prof. Dedi Takdir Saifuddin yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita semua. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan lanjut pada chapter ketiga, di mana kita akan membahas ulasan literatur kritis yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kita nantinya. Sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, perkenankan saya sebagai moderator memperkenalkan rekan-rekan kita yang akan mempresentasikan ulasan literatur kritis. Yang pertama adalah Aurelia Loni, Cindy Alfiodita Anto, Annisa, Naila Wisudawati, Laude Muhammad Fikar Hengga, Bernita Grazia Marlinov. Baik, kepada presenter Naila Wisudawati, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Kali atas kesempatannya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ulasan Literatur Kritis. Yang pertama, definisi tinjauan literatur kritis. Tinjauan literatur adalah proses bertahap yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pendokumentasian karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan mengenai topik yang diminati. Ini adalah evaluasi efektif terhadap dokumen-dokumen tersebut dalam kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Pemilihan dokumen yang tersedia yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu. Hart 1998 halaman 13. Secara umum, literatur memastikan bahwa yang pertama, upaya penelitian dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada dan dibangun di atas pengetahuan tersebut. Yang kedua, melihat suatu sudut pandang tertentu. Hal inilah yang membentuk pemikiran Anda dan memicu wawasan yang berguna terkait topik Anda tidak berisiko mengulang apa yang sudah ada, yaitu membuang-buang tenaga untuk mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Yang keempat, memperkenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan istilah kunci yang digunakan dalam tulisan Anda. Hal ini penting karena istilah yang sama dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung pada konteks penggunaannya. Definisi juga akan membantu Anda memberikan struktur pada esai, artikel, atau laporan. Yang kelima, memperoleh wawasan berguna tentang metode penelitian yang digunakan orang lain untuk menjawab pertanyaan penelitian serupa. Pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan oleh orang lain memungkinkan Anda untuk mereplikasi penelitian yang sudah ada, yang akan membantu Anda menghubungkan temuan penelitian Anda dengan temuan orang lain. Yang terakhir,
upaya penelitian dapat dikontekstualisasikan dalam debat akademik yang lebih luas. Dengan kata lain, hal ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan temuan Anda dengan temuan orang lain. Berikutnya, studi kasus, peran tinjauan literatur. Studi deskriptif, EMA, membantu menyusun gambaran komprehensif tentang perspektif nilai, definisi panduan, dan kerangka kerja analitis, misalnya rantai nilai Porter. Penelitian eksploratif, Gorge, membantu mengembangkan landasan teori, memberikan gambaran umum tentang literatur yang relevan, dan mengidentifikasi isu-isu kontroversial. Yang ketiga, studi terapan, JIM, membantu memperoleh gambaran yang jelas mengenai variabel penting, hubungan antara variabel, dan cara mengukurnya untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, menyusun ulasan kepustakaan. Ulasan literatur yang berkualitas bergantung pada pemilihan dan pembacaan yang cermat terhadap berbagai materi yang diterbitkan dan belum diterbitkan yang tersedia mengenai topik yang diminati. Yang pertama, sumber data. Pengamatan kualitas sastra bergantung pada pemilihan dan pembacaan yang cermat terhadap buku, jurnal akademik, dan profesional, laporan, tesis, naskah yang diterbitnya. Yang kedua, buku teks. Buku teks merupakan sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Keuntungan dari buku teks adalah mereka dapat mencakup berbagai topik yang luas. Kelemahan dari buku teks adalah mereka cenderung kurang terkini dibandingkan jurnal. Yang ketiga, jurnal. Artikel dalam jurnal umum akademik telah melalui proses peer review. Artikel-artikel tersebut telah diperiksa oleh para ahli di bidang yang sama sebelum diterima untuk diterbitkan. Yang keempat, tesis. Tesis doktoral seringkali mencakup tinjauan literatur yang komprehensif dalam bidang tertentu. Sebagian besar tesis doktoral mencakup beberapa bab empiris. Yang kelima, proceeding konferensi. Konferensi proceeding dapat berguna dalam menyediakan penelitian terbaru atau penelitian yang belum diterbitkan. Menyusun ulasan kepustakaan. Yang keenam, naskah yang belum diterbitkan. Mendefinisikan manuskrip yang belum diterbitkan sebagai individu, penerbit, atau perusahaan lain. Yang ketujuh, laporan. Departemen pemerintah dan perusahaan-perusahaan seringkali melaksanakan sejumlah penelitian besar. Merupakan sumber yang berguna untuk informasi spesifik tentang pasar, industri, atau perusahaan. Perlu diingat bahwa pendapat yang dimuat dalam surat kabar tidak selalu objektif. Yang terakhir, internet. Jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web sangatlah besar. Anda dapat mencari rincian buku, jurnal, artikel, jurnal, dan proceeding konferensi, serta data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik juga sangat besar. Berikutnya, mencari literatur. Sebelumnya, seseorang harus secara manual menelusuri beberapa indeks bibliografi yang disusun secara berkala, berisi daftar jurnal, buku, dan sumber lainnya. Tempat karya yang relevan dengan bidang minat dapat ditemukan. Dengan kemajuan teknologi modern, menemukan sumber-sumber di mana topik yang diminati telah dipublikasikan menjadi jauh lebih mudah. Hampir setiap perpustakaan saat ini memiliki sistem komputer daring untuk menemukan informasi yang telah diterbitkan. Sebagian besar perpustakaan memiliki sumber daya elektronik berikut. Yang pertama, jurnal elektronik. Yang kedua, basis data teks lengkap atau full text database. Yang ketiga, basis data bibliografis. Yang terakhir, basis data abstrak. Berikutnya, evaluasi literatur.
Sebuah pandangan sekilas pada judul artikel atau buku akan menunjukkan mana yang mungkin relevan dan mana yang kemungkinan besar tidak relevan dengan studi yang direncanakan. Abstrak sebuah artikel umum biasanya memberikan gambaran umum tentang tujuan penelitian, strategi penelitian secara umum, temuan, dan kesimpulan. Untuk menilai kualitas penelitian terbaru, memang dalam hal ini Anda tidak dapat menggunakan jumlah kutipan sebagai indikator kualitas artikel. Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pertanyaan penelitian nama atau pernyataan masalah disajikan dengan jelas atau dan analitis? Yang kedua, apakah relevansi pertanyaan penelitian dijelaskan dengan jelas? Yang ketiga, apakah penelitian ini dibangun langsung berdasarkan penelitian sebelumnya? Yang keempat, apakah penelitian ini akan memberikan kontribusi pada bidang tersebut? Yang kelima, apakah ada teori yang menjadi pedoman penelitian? Dan yang terakhir, apakah teori yang dijelaskan relevan dan dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami, terstruktur, dan meyakinkan? Berikutnya, dokumentasi visi sastra. Mendokumentasikan pengetahuan literatur penting untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang masalah dan telah melakukan persiapan awal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa refleksi literatur harus mengumpulkan semua informasi yang relevan secara terstruktur dan logis. Bukan sekedar menyajikan semua kajian secara kronologis dengan potongan-potongan informasi yang tidak terkoordinasi. Tinjauan literatur bertujuan untuk mensintesis dan tidak selalu merangkum penelitian yang relevan tentang topik Anda. Mensintesis berarti menggabungkan dua atau lebih elemen untuk membentuk kesatuan baru. Dari sudut pandang sastra Anda, unsur-unsur tersebut adalah temuan dari sastra yang Anda pilih dan baca. Kesatuan baru adalah kesimpulan yang Anda tarik dari temuan-temuan tersebut. Sebagai kesimpulan, dari pengamatan literatur yang telah selesai dan tinjau bagaimana kegiatan tersebut telah membantu yang pertama, memperkenalkan topik penelitian, yang kedua, mengidentifikasi pernyataan masalah, dan yang ketiga, membangun penelitian sebelumnya untuk memberikan dasar dari mana kita dapat melanjutkan ke langkah-langkah pengembangan berikutnya dalam kerangka refleksi dan hipotesis. Contoh efektivitas organisasi atau OE. Para teori organisasi telah mendefinisikan efektivitas organisasi atau OE dengan berbagai cara. OE telah dijelaskan dalam hal tujuan akuisisi sumber daya dan vitalitas organisasi, seperti yang dikemukakan Coulter 2002. Tidak ada kesepakatan yang jelas tentang cara mengkonseptualisasikan, mengukur, atau menjelaskan OE. Namun, seharusnya tidak mengejutkan kita karena model-model OE pada dasarnya adalah klasifikasi berdasarkan nilai dari konstruksi tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai para peneliti, dan jumlah model yang dapat dihasilkan oleh peneliti hampir tak terbatas. Peneliti kini beralih dari model tunggal dan mengambil pendekatan kontingensi dalam mengkonseptualisasikan OE. Namun, mereka masih membatasi diri pada analisis dampak konstituen dominan yang dilayani dan siklus hidup organisasi terhadap OE, alih-alih mengambil pendekatan yang lebih luas dan dinamis. Dari kutipan di atas, beberapa wawasan dapat diperoleh. Yang pertama, memperkenalkan topik penelitian OE. Yang kedua, menyoroti masalah kurangnya kerangka konsep yang baik. Yang ketiga, membangun landasan untuk mengembangkan model
OE yang lebih layak dan kokoh. Masalah etika. Menghindari plagiarisme. Saat menyimpulkan, menambahkan, atau menantang karya orang lain, ada dua jebakan penting yang harus diwaspadai. Yang pertama, memutarbalikkan karya penulis lain, yaitu pandangan, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Yang kedua, plagiarisme. Penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli orang lain seolah-olah itu milik Anda sendiri, bahkan jika hal ini dilakukan dengan niat baik karena kelalaian atau karena ketidaktahuan. Baik sengaja memalsukan karya orang lain maupun plagiarisme dianggap sebagai tindakan penipuan. Di era informasi saat ini, menyalin dan menempelkan informasi dari sumber online ke dalam makalah penelitian Anda menjadi sangat mudah. Plagiarisme adalah suatu bentuk kejadian yang sangat serius di dunia akademik, terutama karena menggunakan karya orang lain yang seolah-olah itu milik Anda sendiri, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap usaha yang telah mereka lakukan dalam karya mereka. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian penyajian materi dari rekan-rekan kita kelompok 4. Kepada rekan-rekan yang telah mengajukan pertanyaan dan kelompok 4 yang telah menjawab pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Di pertemuan kali ini diskusi cukup menarik dan selanjutnya saya kembalikan kepada dosen pengampu Prof. Dedi Takdir Saifuddin. Kepada Pak dosen kami persilahkan. Terima kasih Saudara Ali Sapran. Excellence. Anda membawakan peran sebagai moderator. Kemudian juga terima kasih kepada para presenter dari kelompok ini, kemudian juga dari penanya dan penjawab, tentu saja dari kelompok ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.